Oke, friend, masih bersama gue Tanto Japa dan masih juga bareng dengan Roni Madarizky. Oke. Nih kali ini gue mau ngebahas tentang perbandingan rawatan. Artinya biar kita yang nonton ini tahu nih rawatannya Om Ron itu seperti apa dan rawatan gue itu seperti apa gitu. Biar seru Jadi jadi. di situ ada perbedaannya tuh di mana. Kemudian mungkin teman-teman kan setiap burung kan karakternya beda-beda. Ya. Wah nih kayaknya pas nih rawatannya buat gue nih, cocok nih yang ini nih dengan si betina gue nih, karena Om Roni sendiri spesialis memang lovebird betina ya. Ya, kebanyakan pegang burung SF, betina SF. Buat Om Tanto sendiri merawat burung jantan ya. Jadi kita kolaborasi biar teman-teman kepo jadi. Siap. Ini pertanyaan dari gue dulu nih ya. Boleh. Sering gue baca di komentar di YouTube gue terutama ya, itu untuk betina itu single, itukah apakah harus di full krodong atau di ablak sih sebenarnya yang paling ideal dan paling cocok untuk betina single factor? Nah, buat teman-teman jadi gini. Jadi istilahnya burung diablak tuh ada masanya, di kerodong tuh ada masanya. Contohnya burung yang belum terlalu jinak. Usahain teman-teman kalau proses betina dari PAUD. Kenapa dari PAUD? Oh, dari PAUD lebih enak. Lebih enak. Tuh kebanyakan bisa memahami karakter sama insting di majikan tuh burung tuh ada kayak gitu. Kan dari kecil kita rawat kayak ngerawat orang aja kesannya. Pasti nurut. Nah, kalau teman-teman punya bahan yang belum terlalu jinak, usahain kalau dari kecil jangan terlalu full kerodong. Jadi kerodong di masa malam hari. Jadi pagi itu kita rawat embun, terus kita mandiin, kuyup. Banyak teman-teman tanya nih, Om main PAUD masa dimandiin kuyup nggak takut mati? Nah, Ibaratnya gini teman-teman, main burung PAUD, teman-teman mau mandiin semprot selang, mau semprot berapa liter, itu nggak mungkin mati. Teman-teman bayangin, teman-teman masukin doping di burung betina, kesannya racun, dikasih kecubung lah, kesannya arak lah, kan banyak om ya. betul. Itu aja nggak mati, masa mandi cuma mati. Kayak gitu. Jadi burung lovebird itu kuat, teman-teman jangan takut kesannya. Jadi dari kerodong sama nggak kerodong, usahain kalau belum jinak burung tuh jangan terlalu full di kerodong. Kalau belum jinak usahain mandi pool, terus malam baru kerodong. Terus nanti kalau kesannya stepnya udah urut, teman-teman harus bawa ke lapangan. Soalnya kan tahu keramaian om ya, tahu keramaian, terus kita latih tahu teman-temannya itu ibaratnya burung-burung baru. Lovebird tuh temennya banyak di lapangan, jadi dia semakin sering ketemu teman-temannya yang banyak, berbagai macam tipikal vektor konslet. Kan Jakarta kan full konslet banyak om ya, burung menitan juga. Itu malah bikin mentalnya bagus. Jadi ibaratnya burung bagus tuh nggak bisa dibuat di rumah, harus ada belajarnya ke lapangan kayak gitu. Jadi jawabannya seperti itu kalau di burung yang ablak. Kalau burung yang di full kerodong itu burung yang kesannya udah mulai setengah mateng, dalam arti burung yang udah mulai jalan di lapangan, terus berani bunyi di lapangan, itu baru sistem kerodong. Sistem kerodong kalau dilakuin konsisten, teman-teman bisa hariannya dibuktiin burung sekali lagi pagi kita buka, ibaratnya kayak gini. Ini kita full kerodong, terus kita buka, kita kasih embun di pagi hari, dia tuh pasti ngekek terus kesannya. Tapi kalau burung teman-teman non kerodong, burung tuh bakal lemot. Jadi burung tersebut tuh kita buka, ya udah biasa aja. Kita buka, kita embun di pagi hari, itu nggak mungkin ngekek, karena dia nggak punya insting kesannya vektor. Burung vektor tuh harus ditutup kerodong, terus kita buka bunyi. Tujuannya itu kayak gitu, jadi kurang lebihnya. Oke. Jadi untuk vektor seperti itu om ya? Ya kurang lebihnya apa, perbedaan kerodong kerodong sama nggak kerodong. Ini kalau di jantan perbandingannya
Karena kan targetnya kan nggak vector ya kalau gue sendiri ya. Ya, targetnya kan kebanyakan main jantan nih. Ya, jantan Jantan kan targetnya ke konslet gitu. Larinya ke gacor dulu, Ya. full, dobelan, baru Betul. ntar kesannya konslet gitu Betul. ya. Nah ini gantian nih. Siap. Banyak yang tanya di YouTube ya teman-teman ya. Jadi komentar tuh jantan, ada beberapa yang tanya jantan. Kalau saya mau jelasin kan kurang fix ya. Kita kan kontennya betina terus. Jadi kita mau tantau. Ini teman-teman bingung om. Perbedaan burung jantan, istilahnya yang double tuh kayak gimana istilahnya? Kan teman-teman biasanya tuh burung jantan baru kwek Ya, ya. kayak gitu kan. Ah. 1-2 kali itu udah dibilang dobelan. Dobelan. Kan belum, itu cuma burung gacor aslinya ya. Ya. Lah istilahnya burung kesannya double tuh ciri-cirinya kayak apa kayak Nah, gitu. di sini sebenarnya pemahaman dobelan sendiri ada dua nih om. Ya. Dobelan bersih dan dobelan kotor. Hmm. Dobelan bersih itu yang memang burung udah nggak ngetik, udah nggak ngewek lagi, langsung langsung narik. Oh kayak gitu. Per sekian detik narik udah kayak burung konslet lah dobelan itu. Jadi kalau burung yang double udah punya dobelan itu sebenarnya udah 80% konslet, tinggal nyariin pasangan buat ngunci aja. Oh berarti itu masih single ya? Ya, masih single. Jantan yang posisinya udah punya dobelan udah pasti itu bakal jadi konslet karena itu 80% udah konslet, tinggal nyariin pasangan buat ngunci aja. Artinya dalam ngunci kan nanti posisinya dia kudu kawin biar nggak gampang birahi. Kadang-kadang kalau dia nggak dikawin itu yang ada cuma gestang nanti di atasnya. Oh, gitu. Kemudian larinya Gitu ya? larinya ke lipsing. Nah, kalau dikawinin dia lebih stabil. Kenapa? Burung konslet pasti ada pasangannya. Itu. Terus yang kedua dobelan kotor. Dobelan kotor itu sebenarnya kayak yang tadi Om Roni bilang, kalau ngoek, ngecik, kemudian narik itu sebenarnya udah dobelan asalkan dia udah rapet. Oh kayak gitu. Ya, tapi itu disebutnya dobelan kotor kalau di dunia perjantanan nih. Ya. Itu disebutnya dobelan kotor. Dobelan kotor itu masih ngoek, masih ngecik, tapi narik runtunan gitu. Enggak Senin gitu Kemis ya, enggak Senin Kemis ya. Kalau Senin Kemis itu masih dalam tahap penggacoran lah gitu. Artinya ngoek dek der, narik lagi, ngoek, narik lagi, ngetik, narik lagi dengan beruntunan sampai 3-4 kali beruntun. Nah, itu kita sebutnya dobelan kotor belum bersih. Oh kayak gitu. Nah, bersihnya itu ya dengan latihan. Artinya dengan latihan, dengan rawatan yang memang nggak bisa kita pungkiri kalau jantan kan kita pakainya banyak kan pemain konslet itu kan pakai sistem tempel. Ya banyak gitu ya, koloni kayak gitu. Kita kesannya. tempel seperti ini, kita rending terus dan rendingnya juga harus di bawah gitu kan. Nanti kita pisah. Nah, ini perbedaannya dengan si betina tadi ya. Oh itu Ya. istilahnya. Karena memang targetnya beda ya. Yang tadi betina tadi untuk ke fighter, kalau konslet kalau jantan pengennya larinya ke konslet gitu. Dan ini justru biar cuek nih burung ini. Oh biar cuek. Jadi kalau dengan sistem tempel tadi, tempel, tujuannya dengan sistem tempel tadi adalah menghilangkan dari emosi. Oh emosi. Ya. Berarti dia kesannya diem bunyi-bunyi. Itu. Ya? Jadi cuma dia udah ngeliat burung itu udah biasa gitu. Jadi emang itu Kepo burung dah gitu gitu ya, ya, nggak kepo-kepo lagi gitu. Terus dia semakin banyak ngebred, nanti lama kelamaan 1, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama bosen. Itu bayangin burung vector kalau di track setiap hari sampai berbulan-bulan, lama-lama juga bosen itu burung itu. Lama-lama nggak ngoek lagi, nggak ngetik lagi, ya udah diem aja gitu. Nah, nanti ada saatnya pemisahan yaitu tentang sistem penggacoran setelah sistem tempel tadi. Kemudian dari kolonianya tadi atau sistem tempelnya tadi kita pisah sendiri dulu. Oh gitu. Sendiri dulu. Nah, pas lagi sendiri itulah kita nentuin ini sebenarnya rawatan kita tuh udah bener apa belum. Oh, berarti keliling banyak nih. Jadi semua kan tipikalnya pasti beda-beda. Betul. Nah, itu ngeliatnya kita ambil satu, kita kantungin gitu ya. Nggak usah ada burung yang lainnya gitu. Berarti ntar maunya seumpama kita pagi kita mandiin nih. Kita kantung, keluarin. Enak nggak? Kalau nggak enak berarti nggak usah dimandiin gitu kesannya. Ya. Nah, ini kalau ngomong-ngomong mandi untuk di jantan ini mandinya ngerawatnya emang nggak seperti betina ya. Ya. Nggak pernah kita mandiin lepek. Mandinya tuh kayak ngasal. Sebenarnya lebih enak merawat jantan loh. Oh, gitu. Karena mandinya cuma asal spray aja kayak burung balibu yang pengen disardotin nih. Oh gitu. Kalau dia lagi diganteng cuma disemprot gitu doang tuh. Kemudian kita angin-angin tapi tetap kita kasih cepuk. Oh. Biar dia mandi sendiri karena targetnya jantan nggak pernah kita mandiin lepek. Nah ada lagi nih teman-teman yang tanya. Kebanyakan kalau burung jantan nggak boleh mandi lepek
tuh bisa jadi nanti dia bakal jadinya tuh meremlek. Betul. Kan? Betul. Nyardot jadinya. Oh, nyardot jadinya. Iya. Jadi untuk kita bentuk burung ini ke konslet, ini kan burung yang melek, ya kan? Nadanya masih, kalau nada sih kembali lagi ke si burung tadi ya. Kalau bisa sih nadanya standar kan yang dicari kan yang sekarang kayak gitu. Nada standar tapi konslet gitu. Iya. Ini kan kalau meremlek jatuhnya ke sardot. Oh gitu. Nah, kalau burung konslet itu tetap melek tapi buka tutupnya cepat. Beda sama burung sardot yang meremlek Ngembung lebih ya. cenderung ke ngembung ya kan, merik di pojokan sendirian gitu. Kemudian buka tutupnya rapat. Nah, itu sebenarnya bukan konslet tapi sardot. Oh, sardot. Iya. Gitu. Kadang ada juga teman, wah itu burung konslet begini ada ya, lagi di gantangan padahal itu belum sampai ke situ. Iya, belum sampai ke situ gitu. Untuk itu sebenarnya masih di tahap sardot aja. Itu nggak bisa berarti ya kesannya kalau udah kayak gitu. Bisa. Susah. Masih bisa. Masih bisa. Ada juga teman-teman yang melakukan karena sardot ini kan sebenarnya dabelannya udah dapet ya. Dabelannya udah dapet. Cuma dia kesannya kebanyakan meremlek. Ya nanti biasanya yang meremlek itu satu, kalau jantan itu memang kebanyakan mandi. Yang kedua terlalu ambisius. Ambisius itu kemungkinan dia digas terus nah gitu ya. itu jadi sampai dia capek drop gitu ya. Pakan yang terlalu kenceng juga bisa. Udah kondisinya kenceng tapi gak diturun-turunin. Kan katanya kan kalau main jantan kan kalau lagi enak ya udah standarin. Kalau lagi kesannya kurang birahi naikin. Betul. Kemungkinan kalau kayak gitu berarti jadinya tinggi terus ya. Jadi burung bisa meremlek banyak gitu ya. Teman-teman yang terkena korban pakan-pakan itu ya. Promosi pakan itu. Jadi sebenarnya pakan itu bagus buat pendukung dari si lovebird tadi menjadi gacor. Tapi kadang-kadang nggak ada ukurannya akhirnya. Ya lupa. Karena kesannya jantan kan identik pakan harus kenceng. Ya. Tapi nggak semuanya jantan om ya. Jantan di pakan polos pun kalau gacor tetap bisa konslet ya. Iya, itu paling enak malah. Iya itu. Itu teman-teman yang nggak tahu biasanya. Karena gini ya Om Roni. Pernah lihat nggak konslet itu pakannya kenceng? Konslet pakan kenceng tuh nggak ada. Rata-rata pasti 100% kalau di lapangan udah jadi konslet pasti polos. Iya. Ya kan? Nah, sekarang justru kalau udah jadi konslet itu si jantan ini diredam birahinya. Sekarang mau main konslet kalau burungnya si jantan ini player kita nggak kawin itu pusing. Karena nggak kebuang birahinya. Lah kalau dikasih pakan kencang lagi ya tambah pusing lagi. Birahinya naik kagak kawin-kawin yang ada si burung ini rusak. Penggunaan pakan yang tepat itu setelah gacor stop. Kalau di jantan ya. Didorong nih ya kan jadinya kayak gimana nih? Kalau udah gacor seharusnya dipukul mundur lagi, kembaliin lagi ke polos. Jangan terus didorong terus sampai ke kenceng. Kalau didorong terus ke kenceng, nantinya ya tadi timbulnya nyardot, kemudian cabul. Kalau belum jadi nih, posisinya belum jadi konslet gitu. Berubah-ubahan gitu. Itu nanti akan terjadi seperti itu gitu. Sardot nih, burung sardot ini burung yang nggak kuat dengan tekanan. Kadang mandi, gitu ya. Jemur, pakan kenceng. Nah, jatuhnya nanti kalau kenapa kok si jantan ini larinya ke gestan, itu biasanya burung yang kita kencengin, baik itu penjemuran ataupun pakan, yang larinya bukan ke birahi bunyi, tapi larinya ke birahi kawin. Nah itu jatuhnya ke situ. Nah jadi buat teman-teman yang punya jantan jangan terlalu ambisius nih. Kita harus bisa ngerem dan ngontrol saat berhentinya tuh di mana nih pakan itu tadi gitu. Jangan mentang-mentang udah gacor, wah ini kalau makin banyak gua kasih pakan yang ini makin kenceng nih kayaknya bunyinya, makin punya dabelan. Nah itu agak repot gitu, karena dabelan itu sendiri pakai proses latihan. Oh gitu. Jadi harus kegantangan juga ya. Kalau untuk proses dabelan sebenarnya itu haknya ada teman-teman untuk monggo kegantangan atau enggak. Tapi kalau gua sendiri untuk proses dabelan itu benar-benar di rumah dulu sampai jadi konslet, kemudian nanti setelah konslet baru sekolah kegantangan. Oh gitu. Nah ini kadang-kadang gini nih Om, banyak yang udah gacor nih dibawa ke lapangan, nih belum dibawa ke lapangan, padahal kita belum memperbaiki si mental dari si lovebird tadi, sehingga yang ada cuma kondangan, gacor di rumah, punya dabelan di rumah, tapi zong di gantangan. Itu kebanyakan itu yang kejadian. Ya? Oh gitu. Banyak kejadian tuh di
teman-teman Jadi kalau main jantan nggak bisa nafsu sana ya. Beda Nggak kayak bisa. betina. Kalau betina Kita kan lebih kesannya nahan. walaupun capek bisa dinafsuin dikit. bisa itu. Oh gitu. Kita lebih nahan kalau untuk di jantan. Jantan nahan ya. Oke nih, ada lagi nggak nih untuk seputar jantan nih Om? Ya, jadi sekitar seperti itu videonya Om ya. Ya, jadi bisa kita akhiri dulu. Nanti kita bahas-bahas selanjutnya, kita bahas kesannya itu gimana caranya jantan kalau udah konslet ya kan, terus dia cuma gayanya doang On show aja. terus maaf doang. Oke. Apakah itu bisa dibuat konslet lagi? Siap. Apakah enggak ya kan? Kita nanti bisa nantikan di konten berikutnya. Oke. Iya. Nih ngomong-ngomong, ini kan langsung ditayangin di 2 channel nih. Iya. Nah, buat temen-temen di channelnya Om Roni ya, jangan lupa subscribe channel gua Tanto Java. Nah, silakan Iya. Om promosi Buat juga. teman-teman nanti jangan lupa kita sharing-sharing bareng. Jadi kita bahas jantan sama betina bareng Om Tanto. Jadi yang belum tahu channel saya, buat teman-teman bisa subscribe di YouTube, namanya Roni Madarizki. Oke. Ya. Oke, kasih salam lagi dong. Iya. Salam dari kita, masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.